Lah, nanti nunggu Prof. Nikmah buka. Ya, buka dulu dong. Mana moderatornya? Langsung aja Prof kali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan SK Dekan nomor 125-garis-UN 26.12.07.DT.2221. Hari ini Saudari Carmila Febiaska dengan nomor pokok 1922-011-043 dengan judul tesis peran penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak. Dengan majelis penguji, saya sendiri sebagai ketua tim, Ibu Dr. Erna Dewi sebagai sekretaris penguji, kemudian Profesor Dr. Moroni sebagai penguji, Dr. Edi Rifai sebagai penguji, dan Dr. Heni Siswanto sebagai penguji. Hari ini tanggal 24 Juni 2021, Saudara Carmila Febiaska, saudara akan diuji hari ini. Apakah saudara Carmila Febiaska dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Sudah menyelesaikan administrasi baik di perpustakaan maupun di Magister Ilmu Hukum? Sudah, Bu. Nah, saudara untuk menerima kesimpulan dari hasil rapat tim majelis penguji? Sudah, Bu. Ya, baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji yang telah hadir bersama kita di sini. Hanya yang belum kelihatan ini Pak Dr. Heni Siswanto ya, nanti menyusul ya. Ya, Bu. Baik, saya persilakan kepada Saudara Carmila untuk menyampaikan abstrak saudara maksimal 10 menit. Silakan. Saya dalam kesempatan ini akan memaparkan abstrak tesis saya, yaitu dengan berjudul Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual pada Anak. Abstraknya, dalam KUHP dikenal ada dua macam pejabat penyidik, yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil PPNS. Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian tersebut, maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penjatuhan pidana terhadap kasus pidana seksual pada anak untuk terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana peran penyidik terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak, faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran penyidik terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyidik dalam menangani tindak pidana seksual pada anak adalah hal yang sangat menentukan terhadap rasa keadilan bagi korban yang akan diputuskan oleh hakim pengadilan. Perlindungan anak dan perlindungan apa sih ini? Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dapat dikategorikan sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya, yang mengharuskan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun serta denda mengharuskan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun sebesar 800 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Faktor penghambat peran penyidik adalah faktor penyidik, faktor sarana prasarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah hakim didorong untuk lebih tegas dengan penuh keyakinan terhadap pidana yang dijatuhkan agar membuat efek jera terhadap pelaku dan memenuhi rasa keadilan terutama terhadap korban mengingat kejahatan seksual pada anak ini di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan yang menerapkan sanksi berat terhadap pelakunya. Perlu mendapat perhatian khusus dengan dibuat suatu aturan hukum. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Atas lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Baik, Saudari Carmila,
Terima kasih telah menyampaikan ringkasan dari abstraknya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada tim penguji yaitu Profesor Dr. Maroni. Silakan Prof. Maroni. Ya, terima kasih Prof. Nikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Profesor Dr. Nikma Rosida selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Ena Dewi SIMH selaku Sekretaris, dan tim penguji lainnya Dr. Edi Rifai dan Bapak Dr. Eni Swanto. Saudari Carmila, Iya Bu, ya Pak. judul Anda ini apa judulnya? Peran penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak. Peran penyidik, Prof. Ya, peran penyidik ya, garis bawah Ya. itu, peran penyidik. Sekarang isu hukumnya apa? Isu hukum tesis ini apa? Isu hukumnya ngambil judul ini karena pengen melihat bagaimana peran penyidik itu dalam menangani kasus seksual pada anak itu, Prof. Terus selain itu melihat juga faktor-faktor penghambatnya dalam selama proses penyidikan itu bagaimana. Seperti itu. Ya, kenapa perannya mau diteliti? Kok perannya mau diteliti? Kenapa? Ada apa di peran ini? Apa dia cuma main-main aja penyidikannya atau gimana? Karena selama proses penyidikan itu masih banyak kekurangannya ya, Prof. Dari kayak tiga peran penyidik itu ada tiga, peran normatif, faktual, sama ideal. Nah di situ saya melihat kayak bagaimana selama di proses penyidikan itu masih kurang sesuai dengan ada yang sesuai sama ada yang di undang-undang seperti itu. Oke. Sini peran atau peranan? Peran. Peran. Bisa ngebedain antara peran dan peranan? Peran dan peranan ya, Prof. Kalau peran itu peranan itu menurut Sujono Sukamto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan kan ya? Ya. Jadi kalau yang menjalankan aktivitas berdasarkan tupoksinya itu individual, orang pribadi, maka dia peranan. Tapi kalau yang menjalankan itu atas nama kelembagaan, ya maka dia peran. Ya, jadi kalau penyidik, karena penyidik itu siapa penyidik? Polisian. Apa pengertian penyidik? Itu... Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oke. Orang pribadi atau lembaga nih penyidik nih? Lembaga, karena dari kepolisian. Pejabat. Pejabat tuh orang bukan? Orang. Iya. Ya. Jadi peranan ya, Prof? Kalau menurut saya harusnya peranan ini, peranan penyidik. Oke, nanti didiskusikan. Coba Anda baca alinea pertama dari abstrak Anda.
Dalam KUHP dikenal ada dua macam pejabat penyidik, yaitu pejabat kepolisian Polri dan pejabat pegawai negeri sipil PPNS berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian tersebut. Maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu, penjatuhan pidana terhadap kasus tindak pidana seksual pada anak. Cukup ya. Kenapa dari peran penyidik larinya ke penjatuhan pidana? Apa kaitannya gitu? Karena iya juga sih. Karena melalui penyidikan akan lari penjatuhan pidana. Iya, itu akibatnya nanti. Kan masih lama itu prosesnya. Ini yang Anda bicarakan tentang penyidik, ya peranan penyidik. Peranan penyidik itu diformulasikan oleh KUHP dengan kalimat penyidikan. Apa penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, itu ya, peran penyidik itu dia melakukan penyidikan itu untuk mencari mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, gimana dia bekerja untuk itu gitu? Kok larinya ke penjatuhan pidana? Oke ya, itu nanti ininya. Sekarang lihat di alinea 3 abstrak Anda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyidik dalam menangani tindak pidana seksual pada anak adalah hal yang sangat menentukan terhadap rasa keadilan bagi korban yang akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Oke, terus. Tanggung-jawaban tindak pidana kejahatan seksual pada anak adalah terdakwa telah terbukti dengan sah telah melanggar pasal 81 ayat 1 PP pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dikategorikan sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya, yang mengharuskan terdakwa dijatuhi hukuman selama 20 tahun serta denda sebesar 800 juta subsidi 3 bulan kurungan. Faktor penghambatnya peran penyidik adalah faktor penyidik, faktor sarana-prasarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat. Oke. Judulnya peran penyidik. Tapi hasil penelitiannya pertanggungjawaban pidana. Nah, ini lagi nih gitu ya. Ini copy paste dari mana nih? Iya, Prof. Carmila. Aku masukin contoh kasus kayak kronologi kasusnya, terus aku analisis pertanggungjawaban pidananya gitu, Prof. Aku masukin. Jauh, jadi lari dia ya. Ya, Anda nggak usah jauh-jauh mikirin pertanggungjawaban. Anda memotret kinerja penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pada anak. Anda analisis, cuma batas itu gitu. Kalau memang mau judulnya seperti itu, ya. Ini memang rada rancu juga. Saya lihat tadi Anda coba di tayangan yang Anda share ini judulnya apa nih? Di judulnya. Iya, kan beda juga tuh kan. Belum diganti, Prof. Maka itu nih ya, ini jadi sebagai banyak indikator nih ya, indikatornya yang nggak jelas nih. Gitu ya, Saudara Carmila. Iya, jadi nanti difokuskan kajian Anda bicara mengenai penyidik aja gitu. Jangan bicara-bicara tentang putusan dan sebagainya. Karena oke, di dalam hukum pidana, ya, di dalam hukum pidana, penegakan hukum dalam arti aplikasi itu bisa dibagi dalam 3 tahapan. Apa penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi itu? Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi itu. Ya Bu, ya Bu, lagi muji Dalam penanganan hukum 3 pidana.
Oh, iya. Iya, Bu. Formulasi, aplikasi, sama eksekusi. Ini yang tahap aplikasinya. Pada tahap aplikasi itu ada tiga tahapan yang bisa dilalui dalam penegakan hukum pidananya. Pernah dengar ada yang pra adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi? Belum pernah. Tahu enggak apa yang dimaksud dengan pra adjudikasi? Ya tahu ya. Jadi nanti diituin lagi ya secara Carmila. Jadi tesis Anda ini lingkupnya masih di pra adjudikasi. Ya, pasti di pra adjudikasi. Sedangkan kalau masalah pemidanaan, pertanggungjawaban dan sebagainya itu sudah masuk dalam tahap adjudikasi. Nah, perbedaan antara adjudikasi dengan pra adjudikasi, pada adjudikasi itu dia sudah menilai aspek hukumnya. Maka di situ ada pembuktian. Ya. Kalau yang di pra adjudikasi nggak ada penilaian, nggak ada ajus gitu, nggak ada yang dinilai-nilai, dia cuma mengumpul-ngumpulkan aja. Oleh karenanya maka ini ada yang seminar juga penghentian penuntutan. Ini walaupun penyidik itu sudah kerja setengah mati yang mau Anda bahas ini, kalau ketika di tingkat penuntutannya dihentikan penuntutannya, habis ceritanya, udah nggak nyampe ke pengadilan itu sudah, gitu ya. Nah coba nanti itu yang ini kan Saudara Almila. Ini ada tindak pidana. Tindak pidana itu apa? Tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang memiliki sanksi pidana. Apa? Suatu Saudara Carmila perbuatan lagi yang S1-nya bagian pidana ya? Enggak, Prof. Bagian hukum administrasi negara. Pantes lari ya ini ya, apa berubah haluan ya. Iya. Kalau memang bagian pidana harusnya udah tahu itu gitu ya. Iya. Kenapa tertarik ke bagian pidana S2-nya? Karena pengen belajar aja, pengen tahu gimana belajar pidana kayak gitu, Prof. Oh, gitu. Memperluas wawasan hukum. Ini belajar lagi nanti pidananya ya. Iya, Prof. Nah. Jelas saya pikir Prof Nikmah cukup dari saya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Untuk selanjutnya kami akan Bapak Dr. Edi Rifai, SMH, sebagai penguji selanjutnya. Silakan, Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru makan snack dari bentar ya Carmila ya. Agak belum potong tumpeng ya Pak Edi? Nanti jam 12 Pak ya. S2 kita ada potong tumpeng untuk Pak Marja ulang tahun. Siap. Mantap. Selamat Ya. Ayam panggang ya. Ada Bu, ayam bekakak Bu. Wow. Ada tempe bacem, Prof. Ada. Sambal Berarti goreng. pasti ada. Yo. Siap Ya, Yunda, Prof. Siap. Baru selesai apa yang- uji S1 2 orang.
Oh iya. Nggih. Ya, Carmila melanjutkan apa yang sudah disampaikan Prof. Maroni tadi. Saya fokus pada di sini kan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pada korban kejahatan seksual pada anak. Jadi di sini bahwa yang jadi korbannya adalah anak-anak ya, Carmila. Iya, Pelakunya ini dewasa apa anak-anak? dewasa. Oh, pelakunya dewasa, Mm. korbannya anak. Ini berupa perkosaan atau pencabulan? Pencabulan. Ya. Yang dimaksud dengan pencabulan itu apa? Nggak apa-apa, udah dewasa. Lanjut. Pencabulan banyak hal yang berbeda dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Jadi kayak menyentuh bagian tapi tidak berhubungan intim gitu, Pak. Ya, jadi intinya perbedaan pencabulan dengan pemerkosaan. Kalau perkosaan itu ada hubungan seksual antara pelaku dengan korban. Kalau ini dia tadi menyentuh, memegang atau melihat organ vital dan sebagainya ya. Kalau di dalam ini Carmila menggunakan apa tindak pidananya? Pakai Undang-Undang Perlindungan Anak atau pakai KUHP? Perlindungan anak, PPA. Ya, jadi dipakai Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam kaitan dengan adanya kejahatan seksual pada anak. Kalau menurut Carmila, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu akan memberikan perlindungan tidak terhadap anak dibandingkan dengan KUHP? Iya, ada karena undang-undang itu bersifat khusus. Ya, undang-undangnya bersifat khusus sehingga enggak, yang saya tanya adalah perlindungan apa yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dalam tindak kejahatan seksual ini kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dibanding KUHP? Iya, kayak privasinya. Terus psikologinya biasanya kan kalau anak itu takut ya Pak, kayak memberi keterangan kalau biasanya trauma. Nah itu Nggak adanya diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu diaturnya di SPPA. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menurut Carmila memberikan perlindungan pada anak? Kalau tadi dijelaskan itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa yang paling menonjol dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan KUHP? ada di pasal 3 Pak, perlindungan anak itu bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Ada di pasal 3. Ya kalau itu normatifnya, tapi secara nyata, apa yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan KUHP yang memberikan perlindungan terhadap anak? Perlindungan anak itu juga dapat sebagai saksi di persidangan. Itu bukan Pak. Perlindungan Yang paling nyata itu dilihat dari ancaman pidana. Coba kamu lihat di dalam KUHP itu, kalau pencabulan itu cuma 9 tahun, kalau perkosaan dia 12 tahun, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak berapa tahun ancaman pidananya? 15. 15. Kan lebih tinggi atau lebih rendah dari KUHP? Lebih tinggi. Ya, kan secara nyata dengan adanya ancaman itu, maka sekarang kalau di pengadilan-pengadilan
itu kalau sudah ada tindak pidana menggunakan undang perlindungan anak, itu terdakwa itu udah pada ketakutan karena pasti hakim itu menghukum antara minimal itu biasanya 12 tahun, bahkan 15 tahun, itu udah biasa. Bahkan terakhir ya, di Metro itu dikebiri. Jadi si pelaku itu dipidana dikebiri. Carmila tahu nggak dikebiri itu apa? Dikebiri itu tidak berfungsinya. Biri itu kayak kucing gitu loh. Tindakan bedah menggunakan bahan kimia, Pak, kayak bertujuan itu menghilangkan fungsi fungsi apa sih itu? Fungsi testis organ vitalnya itu pada jantan gitu. Jadi intinya bahwa daripada payah begitu, pokoknya dibuat dia tidak mampu berhubungan seksual lagi gitu, karena dia itu predator yang telah melakukan suatu tindakan perkosaan, pencabulan terhadap anak, maka dikebiri ya. Iya. Kemudian apalagi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dibanding KUHP yang berbeda, sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak itu memberikan perlindungan terhadap anak, apalagi? Yang menonjol aja apa? Pertama tadi hukuman, yang kedua itu ini Carmila ini ngobrol sama siapa itu? nggak tahu, Prof. Masuk, suaranya masuk. Oh, dari mana ini? Sekarang gini, di KUHP tindak pidana pencabulan itu diatur antara pasal berapa coba? Coba boleh kamu buka Google atau apa boleh? Coba kamu buka pasal 289 itu, 290. KUHP 289, 290. Perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Itu di pasal 289. Ya, nah sekarang itu kan 289. Di sana ada unsur yaitu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Artinya bahwa antara pelaku dan korban itu di mana pelaku mengancam atau dia misalnya dalam beberapa kasus kan ini, kita kalau nonton di drakor itu, drama Korea, itu kan ada atau ikatan cinta itu kan, nonton nggak Carmila? Pasti nonton. Nah itu kan itu bukan drakor. Ada drakor juga Pak. Biasanya istri saya itu kalau udah nonton Ikatan Cinta, udah tuh dia nonton drakor perbandingan. Saingan Pak Edi. Di situ kan tampil bahwa kalau mau buat cabul itu dia ngancam, saya bunuh kamu, atau ya mau dipukul, diancam atau dicekek atau apa. Nah sekarang bedanya dengan pencabulan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak apa? Biar cepat aja lah, udah lama yang lain udah nunggu. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nggak perlu ada kekerasan, nggak perlu ada ancaman. Walaupun mau sama mau si anaknya itu misalnya umur 16, tiba-tiba oleh cowoknya dirayu, yuk kamu nanti saya kawin, nanti kamu saya belikan rumah atau dibeliin emas, intan berlian atau apa, saya ajak jalan-jalan ke luar negeri atau apa, terus si ceweknya mau melakukan hubungan seksual ataupun dicabuli, itu udah pidana ya Carmila ya. Ya saya kira sementara cukup, dan Carmila ini perlu belajar banyak karena
Ternyata tadi udah disampaikan dulunya Han masuk ke pidana, ternyata tidak banyak membaca mengenai hal-hal yang mengenai pidana. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dr. Edi Rifai. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Heni Siswanto, SHMH. Silakan Pak Heni. Baik, terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Prof. Maroni, kemudian Prof. Nikma, kemudian Ibu Dr. Erna Dewi, kemudian Pak Dr. Edi Rifai. Mohon izin melanjutkan mengenai ujian saudara Karmila ini. Karmila ini usianya baru 14 tahun ini. Ya, wajar kalau tidak banyak tahu Pak Edi. Karmila dulu lagunya. Usia baru 14. Baik. Karmila, ada beberapa yang perlu diluruskan kembali ya dalam ujian ini ya. Pertama, judulnya ini beda loh. Antara yang kamu paparkan dengan yang ada di dalam tesismu ini beda. Yang benar yang mana? Nah, kamu jawab dulu. Yang di tesis, Pak, yang peran penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak. Oh itu ya, jadi mestinya yang dibuat paparan ini diganti tadi ya. Ya. Ini yang pertama, yang kedua, variabel bebas saudara itu kan mengenai peran ya. Coba di tayangan yang pertama Karmila, di tayangan yang pertama aja, yeah. Yang ada judulnya itu loh, yang nomor 1, atasnya lagi. Iya, ini ya. Udah. Atasnya lagi ya. Nah, kalau orang menulis tentang peran itu pengamatan awalnya adalah peran itu misalnya gagal atau peran yang dimainkan oleh penyidik itu tidak maksimal karena penyidiknya ogah-ogahan. Atau barangkali bisa diduga ada transaksional, ada pertukaran antara barang atau uang dengan kekuasaan hukum yang dimiliki oleh penyidik, misalnya begitu ya. Atau barangkali penyidiknya itu tidak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Atau barangkali seperti yang disinyalir oleh Prof. Barda, adanya permainan kotor, ada uang suap, ada perbuatan tercela gitu. Karena ini kan penelitian selevel tesis, jadi saudara sudah melakukan pengamatan awal. Yang saudara maknai dengan peran ini apa, Karmila? Dari kasus yang saudara teliti ya. Sesuai kasus. Kenapa tengok-tengok sana sini, banyak contekan ya kamu ya? Untuk menyiapkan contekan. Pertanyaan Pak ini kan nggak ada hubungannya dengan contekan. Kamu jawab aja, kenapa harus peran yang kamu teliti? Kan banyak variabel lain yang bisa kamu teliti terhadap penyidik. Kenapa peran? Karena pengen tahu sejauh mana kasus si penyidik ini menangani kasus kejahatan seksual pada anak. Perannya itu bagaimana gitu loh Pak. Sama tidak sama yang diatur dalam undang-undang kepolisian, terus itu peraturan Kapolri gitu-gitu. Iya, jadi, iya. Nah, hasil penelitian kamu bagaimana mengenai peran ini? Hasil penelitiannya itu polisi itu ada 3 peran kan Pak, peran normatif, ideal, sama faktual. Terus kalau faktor penghambatnya
faktor-faktor menghambat itu ada faktor sarana prasarana, faktor penegak hukum, terus faktor perundang-undangan, faktor budaya, seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau disimpulkan peran yang bisa dilakukan oleh penyidik ini, penyidik yang kamu teliti ini, peran apa? Bisa masuk semua, Pak, kayak peran normatif itu kan emang harus mengacu si polisi ini, penyidik ini harus mengacu undang-undang yang berlaku. Terus kalau peran ideal itu seperti kayak contohnya ada kejadian seksual pada anak. Nah, si penyidik ini itu harus dibarengi dengan surat tugas setelah ada laporan tindak pidana. Kemudian pada saat penangkapan pada pelaku, idealnya si penyidik itu diketahui oleh kayak masyarakat tempat atau RT setempat. Yeah. Kemudian pada pemeriksaan pelaku biasanya didampingi dengan penasehat hukum kalau sesuai sama kasus ini. Terus korban juga korban juga melibatkan masyarakat, orang tua, terus didampingi oleh PPA, terus tuh LBH, lembaga juga, agar si anak itu nggak merasa tertekan gitu, Pak. Dia takut apabila ada ancaman atau tekanan dari pihak lain, makanya didampingi. Nah, kalau gitu kesimpulan kita apa mengenai peran penyidik ini? Apakah bisa normatif, ataukah hanya faktual, ataukah ideal? Bisa semua peran itu, Pak. Saya jawab dalam penelitian ini peran normatif, peran idealnya, peran faktualnya. Peran normatifnya ada berapa sih peran dari penyidik ini? Peran normatifnya itu ada 2, menurut sesuai dengan undang-undang kepolisian sama peraturan Kapolri, Pak. Apa saja perannya? Apa yang 2 itu, Karmila? Waalaikumsalam. Monggo, Batik. Apa yang tadi menurut KUHAP dan apa yang menurut Undang-Undang Kepolisian? Karena dari itu terdiri dari bab 1 kayak keterangan umum meliputi pasal 1 dan pasal 2, terus bab 2 laporin polisi dan penyidikan meliputi pasal 3 sampai dengan pasal 9. Itu ada di terus bab 3 itu kayak penyidikan meliputi pasal 10 sampai dengan pasal 30. Kalau gitu banyak dong perannya itu. Banyak. Tapi yang kita maksudkan di sini kan peran penyidik dalam melakukan penyidikan. Kan polisi itu kan memang perannya banyak, ya. Makasih Mbak Ulia. Terima kasih. Ya. Ya Ul. Ini yang Pak ini maksudkan. Kalau perannya ternyata diidentifikasi oleh Karmila itu banyak, pertanyaannya kan begini, apakah dari sebanyak peran itu bisa dilakukan polisi atau dilakukan penyidik atau tidak? Nah, kalau jawabannya itu bisa, berarti secara normatif itu tercapai, ya. Belum tentu itu ideal, kecuali kalau ada peran-peran lain yang bisa dilakukan oleh penyidik itu baru bisa mencapai yang namanya ideal. Tapi kalau peran yang ditentukan di dalam undang-undang secara normatif tadi ternyata itu sebagian ada yang bisa dilakukan atau sebagian tidak bisa dilakukan, berarti itu sebetulnya peran faktual yang bisa dilakukan oleh penyidik. Itu begitu jawabannya, Karmila. Jadi nggak seperti kamu ujian IC, apa peran ideal dari penyidik begini. Apa peran normatifnya begini, bukan. Jadi peran yang secara
operasional yang bisa dilakukan oleh penyidik itu apa? Nanti kita hitung. Makanya ukuran dari penilaian dan pengukuran itu adalah peran normatif. Peran normatif itu ada berapa yang ditentukan oleh undang-undang, itu yang dijadikan sebagai parameter untuk menentukan peran penyidik. Ya, jadi tidak kamu jawab, oh dia bisa mencapai peran ideal, dia bisa mencapai peran normatif, tidak. Itu merupakan perhitungan dari peran itu sendiri, ya. Baik, ini yang berikutnya. Coba ini ada sesuatu yang menurut Pak Heni itu tidak pas. Abstrak saudara ini mestinya di dalam, coba buka abstrak, kamu punya abstrak nggak? Abstrak. Ada abstrak tidak? Nggak saya masukin di slide, Pak. Di mana? Tampilkan. Tidak Bisa dimasukkan ditampilkan di dalam enggak? slide. Ditampilkan abstraknya. Mumpung kamu pakai laptop kan memudahkan. Ada di Wood kamu di tesis. Coba. Biar nanti Carmila paham. Saya paparkan saja ya untuk pengaturan mengenai abstrak ya. Di dalam paragraf pertama itu isinya mengenai latar belakang dan rumusan permasalahan. Nah, abstrak saudara itu kenapa dibuat seperti ini? Di dalam abstrak saudara itu alinea pertama membicarakan mengenai latar belakang. Meskipun ada isi yang tidak sesuai, di situ kan dikatakan penjatuhan pidana terhadap kasus tindak pidana seksual itu tidak ada relevansi. Harusnya itu merupakan hasil penelitian. Nah, kemudian dari kalimat itu diganti dari alinea yang kedua. Sebagian dari alinea kedua itu membicarakan mengenai permasalahan. Nah, abstrak saudara yang alinea pertama atau paragraf pertama itu isinya latar belakang dan permasalahan. Kemudian ya kamu boleh nanti mengatakan kamu yang benar, Pak Heni yang keliru gitu ya. Kemudian yang di dalam alinea kedua itu di kalimat yang terakhir itu ada penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis. Itu maknanya apa? Metodologi penelitianmu ya? Metode penelitian. Iya. Nah, metode penelitian itu sebaiknya ditempatkan di paragraf kedua. Ya. Paragraf kedua. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, baik. Mestinya di dalam metode penelitian itu juga dicantumkan minimal bagaimana apa dan siapa narasumbernya, bagaimana nanti cara saudara menganalisis dari hasil penelitian saudara gitu ya. Nanti diperbaikilah. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ya. Itu saudara kan ada dua permasalahan. Ya. Nanti dicek ya, itu abstrak itu bagian inti dari penelitian tesis saudara itu. Nah, dari faktor penghambat. Ya, pertanyaan saudara itu kan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat? Coba disusun kalimat bahasa ilmiah yang benar ya. Ya, misalnya bahasanya itu diawali dengan mengapa terdapat faktor-faktor penghambat. Ya. Karena ini kan penelitian S2. Kalau S2 itu tidak apakah, tapi mengapa terdapat faktor-faktor penghambat gitu ya. Nah,
Jawaban saudara di dalam alinea ketiga bagian bawah, mana dari faktor-faktor itu yang paling dominan sebagai faktor penghambat? Ya. Mana faktor-faktor dominannya? Faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, itu yang paling dominan. Faktor penegak hukum. Iya. Berarti ada masalah ya dengan penyidiknya ya, kemampuan penyidiknya. Iya. Kenapa penyidiknya? Ini lokasi penelitiannya di mana, Carmila? Di Polda Lampung, Pak. Masa sih? Iya. Masa penyidiknya kamu bilangin ada faktor penghambat? Apa penyidik Iya, Pak. Polda itu nggak profesional toh? Apa yang kurang dari penyidik Polda? Apa faktor penghambatnya itu ada oknum yang memperjualbelikan perkara ini? Kok sampai kamu mengatakan ada faktor penghambat dari penyidik? Hati-hati loh ini. Kamu melakukan penelitian dengan pihak Polda tidak? Dengan apa pimpinan di sana? Wawancara enggak? Wawancara sama penyidiknya, Pak. Tapi penyidiknya nggak tentang kasus ini gitu, kayak penyidik yang lain. Dia nggak mau terlalu mendetail banget gitu. Ya, kalau mendetail berarti dia profesional, dia ahli di bidangnya. Nah, kenapa kesimpulan saudara mengatakan ada faktor penghambat terhadap penyidik? Hati-hati ya, ini karena seakan-akan kepolisian daerah Lampung ini memiliki banyak faktor penghambat dalam memainkan peran penyidik. Ada faktor penyidik, faktor sarana prasarana, faktor budaya, faktor masyarakat. Itu sebetulnya kalau di dalam teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hanya tinggal satu, yaitu faktor hukumnya atau substansi hukumnya itu sendiri. Masa toh yang dipertanyakan oleh Pak Heni kepada saudara sampai seperti ini kondisi kepolisian daerah Lampung? Saya nggak percaya loh ini dengan hasil penelitian kamu ini. Waalaikumsalam, monggo. Nggih. Ini kalau ujian tesis ini ada Pak Triandrisman baru masuk. Ya nih. Jadi Carmila nanti tolong didiskusikan dengan pembimbing ya, Prof. Rikma, kemudian dari Ibu Dr. Ena Dewi ya. Ya. Kemudian yang terakhir. Coba kamu baca alinea terakhir dari saran itu. Saran dalam penelitian ini adalah hakim didorong untuk lebih tegas dengan penuh keyakinan. Hati-hati nih. Ini mengenai hakim loh, hakim yang mengambil putusan terhadap ini. Saya juga tidak melihat relevansi ya antara saranmu ini dengan judul. Kalau judulnya itu kan peran penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak. Artinya yang kamu teliti ini tahapan penyidikan, bukan tahapan pengadilan. Kok ini objek penelitiannya penyidik, kok simpulannya kepada hakim? Hati-hati ya Carmila, ini penelitian tesis yang sangat terhormat yang difasilitasi oleh Magister Ilmu Hukum Pidana. Pembimbingnya profesor, kemudian doktor, pengujinya Profesor Maroni, calon Profesor Edi Rifai, dan Dr. Heni. Calon Heni. Iya, Prof. Coba mainkan logikamu, jangan dipegang jidatmu aja lah. Jidatmu nggak usah dipegang-pegang itu.
Ya. Hati-hati ya Pak Heni mengingatkan. Ini sudah ujian ya. Kalau masih seminar Pak Heni mengingatkan kembali itu ya. Ya. Apa komentar kamu yang terakhir? Silahkan. Terutama mengenai hakim ini. Iya, Pak. Tempat emang harusnya dibenerin Pak, tapi nggak saya ganti di abstraknya ini. Karena tidak sesuai dengan permasalahan, peran sama faktor penghambatnya itu. Nggak sesuai dengan penelitian saya. Iya. Karena saya memasukkan contoh kasusnya di dalam sini, kayak kronologi kasusnya, terus saya jabarin kayak pertanggungjawabannya, segala macam, makanya ya sebetulnya kamu juga jawabnya juga kemana-mana. Kamu berbicara mengenai pertanggungjawabannya. Coba Pak, saran Pak Heni ya, itu kembalilah kepada rumusan permasalahan. Saran pun itu kembali kepada rumusan permasalahan. Pertama, kalau berbicara peran penyidik yang mungkin masih rendah, bagaimana sarannya untuk ditingkatkan. Kalau di dalam penyidikan itu masih ditemukan faktor penghambat, bagaimana menghilangkan faktor penghambat. Itu sarannya. Jadi saran itu sesuai dengan rumusan permasalahan. Ya, Carmila nggak usah buru-buru ini mau dicetak. Toh nanti kamu selesai hari ini sudah punya gelar menyandang magister hukum ya. Ya, menurut Pak Heni, saran Pak Heni, ini perbaikannya mayoritas. Ya, termasuk dominan agak besar ini. Nggak usah buru-buru, kamu khusuk tawadhu ya, dibimbing oleh kedua pembimbingmu, kemudian diikuti arahan-arahan beliau sehingga tesismu ini logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, saya kira demikian. Mohon izin Prof. Nima memberikan masukan kepada terbimbing. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Heni Susanto yang telah menguji dan memberikan masukan-masukan ya. Memang baiklah. Untuk selanjutnya saya persilakan Bu Erna Dewi. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih juga pada Bapak penguji yang terdahulu ya, Prof. Maroni, Pak Edi, dan Pak Heni. Ya memang betul, saya terima kemarin itu begitu buka, mulai dari abstrak saja saya sudah bingung. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pedoman yang ada di jurusan kita ya, hukum pidana terutama. Ini memang agak sedikit kesulitan kami berdua Prof. Nima untuk mengarahkan saudari Carmila ini karena beralih jurusan tadi, mungkin penyesuaian pola pikir sehingga kurang fokus gitu ya. Akhirnya begitu ujian kan ketahuan nih, mulai dari Prof. Maroni tadi ya, latar belakangnya apa, isunya apa, kok tiba-tiba malah penjatuhan pidana kan gitu ya. Jadi kita bagaimana apa kata Pak Heni tadi, mulai berbenah ya. Jadi jangan buru-buru untuk dicetak. Ini mulai dari judul yang ada di tesis dengan yang ditayangkan juga kok bisa seperti itu gitu ya. Apa nggak fokus ini? Itu kemudian juga banyak ya masih catatan kita karena terakhir saya memang bimbingannya lewat email ya, lewat email sehingga kurang maksimal mungkin ya. Maka setelah ujian ini nanti kita sebelum ke pembimbing satu ke saya dulu ya, dan ini nanti diambil berkasnya diperbaiki. Jadi benar-benar disadari oleh Carmila ya bahwa ilmu kita ini tadi kan ingin memperluas wawasan ya dari Han ke pidana. Nah, karena pidananya ini sifatnya masih kulit-kulit ya, maka wajar disarankan oleh Prof. Maroni dan penguji-penguji yang lainnya
untuk lebih banyak membaca lagi, belajar lagi ya. Ya, karena tidak hanya sebatas apa yang sudah ditulis saja, ya, pidana luas. Ya, tadi aja ditanya tahap aplikasi aja, karena KUHAP-nya nggak dikuasai sehingga nggak bisa jawab ya. Itu Prof. Maroni kan ada pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, itu kan. Ini adanya di KUHAP waktu Anda belajar hukum acara S1 itu, ya. Itu juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan peran dari Pak Heni, ya, Pak Edi tadi Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya simak semuanya, ya, untuk kajian Anda ini supaya dalam tulisannya bisa ada benang merahnya lah dari judul sampai ke saran, ya. Nanti kita baca kembali. Saya kira itu Prof, karena kita nggak nguji ini. Kita sebagai pembimbing. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Saya melanjutkan dari apa yang telah disampaikan Bu Erna tadi. Terima kasih Bu Erna. Saya juga ucapkan terima kasih pada penguji-penguji yang lain, Prof. Maroni, Pak Dr. Edi Ripai, dan Pak Dr. Heni Siswanto. Memang sulit untuk menjelaskan kepada si saudara Karmila ini, walaupun saya sudah suruh baca buku dari hukum pidana, azas-azas hukum pidana, tentang peradilan anak, ya, tentang undang-undang perlindungan anak, semuanya untuk pemahamannya masih kurang, masih sangat kurang. Jadi dia memang tertarik, cumannya dia belum tahu fokus-fokusnya kemana. Jadi kalau penyidik ini apa, proses penyidikan dari hukum acara pidana, sebenarnya mahasiswa itu kan sampai semester 6 kumpul, ya, sudah mempelajari hukum pidana, sudah mempelajari delik dalam KUHP, sudah mempelajari acara pidana, masih kumpul, tapi ya mungkin nggak fokusnya ke HAN. Jadi untuk mengembalikan ke pidana ini agak sulit. Jadi nanti saudara Karmila, lanjutan yang telah disampaikan oleh Bu Erna tadi, masih ini perlu bimbingan. Bisa ketemu kita nanti agak lama. Jadi kalau jangan pakai email-email, kalau bisa ketemu langsung ya. Tapi prokes ya, ketemu langsung tapi prokes. Kemudian buku-buku yang dari Ibu itu dibaca, makanya paham ya. Baca tentang anak. Ibu kan memang selalu mengatakan tentang undang-undang perlindungan anak. Tadi kalau Karmila baca buku Ibu itu pasti tahu apa sih yang namanya hukuman kebiri. Ya enggak, apa hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pencabulan terhadap si ini berlaku undang-undang khusus apa. Kan tadi sudah perlindungan anak. Undang-undang kebiri itu kan undang-undang nomor 17 ya. Iya, Bu. Kemudian itu juga sebagai pidana tambahan. Nah, jadi pahamnya sampai di situ. Di sini masih bingung. Jadi Karmila menulis peranan penyidik, tahu-tahu sudah hakim. Baru tingkat penyidikan, penuntutan sampai proses peradilan. Nah, hakim itu yang proses peradilannya. Jadi udah langkah satu tahap. Aturan tahap pertama ini membicarakan kesimpulannya udah tahap ketiga. Jadi enggak ini ya, enggak sesuai dengan permasalahan jawabannya. Jadi hal ini Karmila perlu diperbaiki lagi, perlu dibimbing sama Ibu dan Ibu Erna Dewi ya. Total ini. Jadi Ibu minta jangan buru-buru, biar Karmila paham dulu, dibaca, nanti dijelaskan, diperbaiki. Enggak usah cepet-cepet ya Karmila ya. Iya, Bu. Baik, untuk selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada tim penguji sekali lagi ya Pak Profesor Dr. Maroni, Pak Diri Pak Anto. Ini cara bagaimana ya? Apa kita pending sebentar nilainya dimunculkan antara kita aja bagaimana ya? Punya saya sudah saya kirim ke Ibu Erna. Sudah, Prof. Sudah dikirim ke Bu Erna.
Ya, Kalau, siap. ya, kalau begitu kita jeda sebentar, nanti kita Ya, ya. gue rapat tunda sebentar. Gitu. Nah, kita mau rapat dulu ya, tim majelis pengujian. Saudara Carmila, kita Ya, pending Bu. kepada Mas Rohim ya. Terima kasih. Kirim aja, Prof. Saya, Prof. Gimana? Sudah? Sudah dikirim. Yang punya Prof belum, yang lain sudah. Ya. Biar di total dulu. Ya. Oke, bentar. Ke WA, Prof. Ya. Carmila jangan kabur ya. Iya, Bu, nggak kabur. Berdoa. Iya. Itu kan sebenarnya paling enak itu. Kalau CCTV-nya bagus, kelihatan wajahnya, kelihatan itu bisa dijadikan alat bukti itu harusnya. Gimana dalam praktek? Dalam praktek teknologi alat video dapat dijadikan alat bukti Ini salah ini. hal yang masuk ke dalam undang-undang. Bila di dalam tidak, kebanyakan penyidik hanya menjadikan itu sebagai barang bukti. Enggak nanti sodorin bukan tinta cair. Kamu nggak siapin tadi. Kemarin sih karena itu aja. Dia bisa jadi barang bukti, alat bukti. Dia atur apa? Pasal berapa dia? Pasal 44. Sudah. Iya. Pas ngomong itu kan dia ada kenang-kenangan buat Bapak kan. Lupa ngasih. WA, Prof. Ketinggalan. Oke. Maaf ya, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. itu dia resmi ya, padahal mesra. Tapi kan di DP itu bukan tentunya di dalam keadilan. Teknologi alat video dapat menjadi alat bukti dengan menggunakan asas IT database, text spesialis database legal general, di mana dia dapat menjadi alat bukti lain dan bisa ditunjuk oleh hakim menjadi alat bukti. Nah, ini bukannya satu atau tiga pengadilan atau kemana ya wawancara? Polisi ke penyidik
kejaksaan, lalu ke dosen. Udah, Prof. Baca WA, Prof. Dinyatakan bahwa titik ini diakui nggak sama pengadilan. Kalau di dalam persidangan hakim kekurangan barang alat bukti, teknologi alat rekam video bisa digunakan. Yang tadi alat bukti tunjuk ya. Kedua yang tadi itu kok bilang barang bukti, ya. Barang bukti ya. Itu kemudian petunjuk apa? Barang bukti adalah barang yang barang yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana. Sudah, Prof. Sudah 83,5. Udah total. Prof. Hanya dimiliki oleh adalah dari jurusannya menimbulkan jurusan keyakinan hakim. Ini diperoleh dari apa itu pengertiannya? Jelaskan. Petunjuk itu diperoleh dari apa yang terjadi di nanti kemudian kita pelajari ya. Barang bukti apa? Itu adalah barang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dan dapat menjadi keyakinan. Ya, benar lah karena punya hukum. Salah ya. Ya. Umum. Tapi yang secara teori ada dipelajari nanti kalau Petunjuk itu hasil pemeriksaan. Jadi petunjuk itu tidak di luar persidangan. Jadi adanya petunjuk itu karena pemeriksaan saksi, alat bukti, kemudian keterangan-keterangan yang memberatkan, yang meringankan itu dijadikan petunjuk oleh hakim, gitu loh Mas. Jadi petunjuk tidak ada di luar pengadilan. Ya, biar tambah pintar kamu. Nah. Prof, buka lagi, Prof. Baik, kalau begitu sudah ya Pak Heni. Siap, Prof. Nah, skor kita buka kembali. Saudara Fabrian. Ya, Bu. Saya apa diuji Pak Heni? Sini. Ya, mumpung ada di sini maksud saya sekali. Ya, nanti biar dibantu aja, ya. Ya, Pak ya. Siap. Jadi kemarin saya bilang udah di handle Pak Heni. Ya, siap. Berdasarkan hasil rapat, Daripada kamu nggak selesai nunggu Pak Rinaldi. saya sendiri, Bu Prof. Dr. Maroni ya pengujinya, Bu Erna Dewi, Dr. Edi Rifai, dan Dr. Heni Siswanto telah mengumpulkan nilai. Coba mana wajahnya si Karmila ya? Coba dimunculkan. Karmila. Iya, Bu. Coba berdiri, jangan duduk, Nak. Berdiri. Berdiri. Nah, berdiri pakai mater. Kancing. Awas pingsan. Ada yang nahan, Bu.
Ya, berdasarkan hasil rapat tim penguji yang terdiri dari 5 orang ya. Ketua tim penguji saya sendiri, Sekretaris Ibu Dr. Erna Dewi, beberapa penguji yaitu Profesor Dr. Maroni, Dr. Edi Rifai, dan Dr. Heni Siswanto. Hasil penilaian yang diberikan telah kami jumlahkan dengan jumlah berapa Bu Erna ini? 83,5 ya. Jadi saudara mempunyai nilai A dan lulus. Saudara telah hari ini dinyatakan sebagai setelah menyandang titel Magister Hukum, tapi nanti ijazahnya pada saat wisuda. Saya rasa ini Bu Erna kalau dia memang masih lama untuk menerimanya ya, menyambungkan antara penyidik ya dengan perbaikan Prof. Perbaikan ini terpaksa dia wisudanya wisuda ini kan beberapa hari lagi cuman untuk mendaftar. Malam udah tutup kalau yang wisuda juri. Ya udah paling. Panjang waktunya. Saya rasa itu dulu, terima kasih. Saudara Carmila Febiaska ya, saudara, karena kita ini melalui online tidak bisa bersalaman ya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penguji dan kepada saudara Carmila sendiri ya. Alhamdulillah gabung ke pidana tapi perlu perbaikan lagi. Memang pidana ini adalah menarik. Saudara bisa kemana-mana ya. Bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa ya, bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris, bisa jadi penasehat hukum dan lain-lainnya. Nah, jadi Carmila perlu untuk membaca buku lagi dan memperbaiki tesis saudara ini. Jadi perlu dibimbing yang sangat serius saya sama Bu Erna ya. Saudara Carmila, saudara kami karena ini sistemnya jauh ya. Iya, Bu. Ucapan selamat aja begini ya. Saudara Carmila memberikan ucapan Maroni dan Edi ya. Karena kita ini berdekatan. Baik atas nama Ketua Tim Penguji yang telah memberikan pengujian kepada Saudara Carmila dan Sekretarisnya Bu Erna, beberapa tim penguji, Prof. Dr. Maroni, Dr. Edi Rifai, dan Dr. Heni Siswanto, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Carmila nanti diambil sama Rohim ya, berkasnya. Ibu. Makasih Ibu, Pak. Makasih. Ya, selamat. Iya, Bu. Ini langsung yang mana lagi nih? Prof. Nimah lagi nih. Ya, Sari Astuti. Pak Edi, Pak Irjal. Atau yang seminar, ada Prof. Maroni seminar. Ujian dulu Bu Erna kata Rohim tadi. Ujian dulu ya. Jadi berarti Sari Astuti. Ya, Sari Astuti. Sari Astuti. Irjal belum masuk. Masih tetap ya. Pak Heni ada, cuma yang keluar nih. Berikutnya ini ujian apa seminar? Ujian Pak Heni. Atas nama siapa Ibu? Sari. Kita. Oh Sari ya, sama saya Prof. Sari Astuti. Ya Prof, ya, siap. Mahasiswanya mana? Prof. Nikmah Heni. Oh komplit berarti.
Silakan, Fred. Wow, Pak Irzal.